Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Sajengayo Prastio dengan NIM 2502 10204022. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tepatnya di kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai konsep dasar IPS, yaitu terkait tentang hakikat, karakteristik, ruang lingkup, serta sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Dengan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Siti Finali, SPD, MPD. Baik, pertama-tama, pasti dari kalian semua sudah tidak jarang dengan istilah IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Mengapa demikian? Karena IPS dapat kita jumpai dan pelajari dari semenjak kita menginjak jenjang SD sampai SMA. Bahkan di perguruan tinggi sekalipun, IPS masih dapat kita temui dan pelajari. Ilmu pengetahuan sosial dapat digarisbawahi, sosial itu sendiri merupakan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat, di mana masyarakat ini tidak hanya terdiri dari satu individu, melainkan dari banyaknya individu lainnya. Sehingga ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah studi mengenai manusia beserta interaksinya dengan lingkungan, terutama pada konteks sosial dalam bermasyarakat. Nah, setelah membahas tentang hakikat IPS, kita beralih ke karakteristik IPS. Terdapat 3 poin di sini. Poin yang pertama yaitu IPS memusatkan perhatian pada kenyataan atau fakta sosial dan pengalaman nyata pada kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu sosial dalam masyarakat. Untuk poin yang kedua, materi dalam IPS itu bersifat luas dan menyeluruh. Sehingga dalam mempelajari IPS diperlukan pola pikir yang logis, analitis, dan kritis. Untuk poin yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu IPS bersifat lintas disiplin. Maksudnya, IPS ini diintegrasikan dengan berbagai cabang ilmu dalam penelitiannya. Kita membahas tentang hakikat dan karakteristik yang ketiga yaitu ruang lingkup IPS. IPS mencakup dari beberapa elemen ilmu sosial yang terdapat pada masyarakat. Apa aja sih ilmu sosialnya? Ilmu sosialnya itu dapat terdiri dari seperti sosiologi, geografi, ekonomi, antropologi, dan lain-lain sebagainya. IPS juga mencakup tentang peristiwa sosial di masyarakat. Lalu ada 2 cakupan IPS, yaitu ada yang namanya social study dan ada yang namanya social science. Untuk social study ini isinya itu terpadu menjadi satu dalam IPS. Maksudnya gimana sih? Jadi IPS itu kan terdiri atas cabang ilmu sosial, yaitu ada sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, cakupan ini itu menjadi satu dalam IPS. Contoh sederhananya, kalian dapat menemui social study ini di jenjang SD dan SMP. Di situ kan terlihat jelas ya, IPS hanya ada satu. Tapi di dalam IPS ini terdapat materi seperti sosiologi, geografi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk social science ini berisi tentang cabang ilmu sosial yang terpisah. Contoh sederhananya dapat dilihat di jenjang SMA. Jadi dalam IPS itu kan nanti ada pemisah antara mata pelajaran. Jadi semisal kalian ikut jurusan IPS, di situ nanti kan ada pembagian mata pelajaran. Ada mata pelajaran sosiologi sendiri, terus ada juga mata pelajaran ekonomi sendiri, geografi sendiri, seperti itu. Itu perbedaan dari social study dan social science. Akhirnya sampailah kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang yang keempat ya, yaitu tentang
Sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Dimulai pada tahun 1974, IPS ini diintegrasikan ke dalam kurikulum 1975. Sebelumnya, IPS ini sudah diperkenalkan pada tahun 1972 melalui PPSP atau Proyek Perintis Sekolah Pembangunan oleh IKIP Bandung. Yang kembali lagi pada kurikulum 1975, IPS ini mencakup atas geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, serta politik sebagai pendamping. Setelah itu, pada tahun 1984, IPS ini mengalami penyempurnaan dan mengalami transformasi kurikulum pada tahun 1994. Setelah itu, pada kurikulum 2006 dan 2013, IPS ini mencakup IPS terpadu di SD dan IPS terpisah di SMA, disesuaikan dengan abad 21.